Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Tunis Afifah dari Prodi S1 Farmasi semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Di sini saya akan menjelaskan reformulasi sediaan suspensi ibuprofen untuk memenuhi tugas formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat. Sebelum kita masuk ke formulasi dan reformulasi sediaan ibuprofen, sebelumnya kita akan membahas tentang suspensi. Suspensi yaitu sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk penjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam suspensi. Suspensi yang pertama yaitu suspensi oral, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua adalah suspensi topikal, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi ke dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk pemakaian pada kulit. Selanjutnya yaitu suspensi tetes telinga, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Selanjutnya yaitu suspensi optalmik, yaitu sediaan cair stabil yang mengandung partikel pembawa untuk pemakaian pada mata. Selanjutnya di sini ada formulasi baku. Formulasi baku tersebut saya ambil dari jurnal Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen menggunakan gom Arab dan natrium karboksimetil selulosa. Nantinya pada jurnal ini akan meliti tentang formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ibuprofen menggunakan gom Arab dan natrium karboksimetil selulosa. Di sini yang stabil ada formulasi 3. Di sini dapat dilihat dari formulasinya. Pada tabel tersebut ibuprofen sebagai zat aktif, gom Arab sebagai pensuspensi, natrium karboksimetil sebagai pensuspensi, propileng glikol sebagai CO solvent, sorbitol 70% sebagai pemanis, oleum citri sebagai pengaroma, sunset yellow sebagai pewarna, aquatis sebagai pembawa. Selanjutnya ada reformulasi yang saya kembangkan dari jurnal Reformulasi Suspensi Analgesik Antipiretik Ibuprofen dengan Suspending Agent gom Arab dan NaCMC oleh penulis Umi Fatmawati SSI from Clean APT dari program studi S1 Farmasi Setikes Rumah Sakit Anwar Medika. Nantinya dalam jurnal ini mengenai formulasi dan evaluasi mengenai stabilitas fisik suspensi ibuprofen sebagai analgesik dan antipiretik yang ditunjukkan untuk anak yang berusia 2-12 tahun menggunakan gom Arab dan natrium karboksimetil selulosa sebagai zat pensuspensi untuk menunjang stabilitas utama pensuspensi. Pada gom Arab dan natrium karboksimetil selulosa dengan konsentrasi 2,5% dan 0,75%. Selanjutnya yaitu ada reformulasi. Ditunjukkan di sini pada tabel tersebut ada ibuprofen yang berfungsi sebagai zat aktif, gom Arab 2,5% sebagai pensuspensi, CMC-NA 0,75% sebagai pensuspensi, sukrosa 20% sebagai pemanis, metilparaben 0,1% sebagai pengawet, asam sitrat 0,1% sebagai dapar, propileng glikol 5% sebagai CO solvent, perasa jeruk sebagai perasa, dan aqueous 100% sebagai zat pembawa. Pada pengembangan ini, bahan tambahan yang saya kembangkan ada metilparaben, asam sitrat, perasa jeruk. Kenapa saya menggunakan mereka? Karena pada metilparaben ini sebagai pengawet, yaitu aktivitas antimikroorganismenya lebih kuat dibandingkan dengan ester benzoat dan salisilat. Terus aktivitas antimikroorganismenya itu bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,1% sampai 0,2%.
Terus ada penambahan bahan perasa jeruk karena dari jeruknya langsung yang masih segar dan diproses secara mekanik mengandung 90% jeruk. Terus alasan saya mengapa dalam formulasi ini saya menambahkan asam sitrat, yaitu karena asam sitrat memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Selanjutnya dilakukan uji. Uji yang pertama adalah uji organoleptis, meliputi pemeriksaan warna, bau, dan rasa. Spesifikasi yang dikehendaki dalam sediaan adalah warna orange, bau jeruk, dan rasa manis. Uji ini dilakukan seminggu setelah peracikan. Setelah uji tidak dialami perubahan warna maupun bau serta rasa, semua sesuai dengan spesifikasi awal. Selanjutnya yaitu ada uji yang selanjutnya yaitu uji pH dengan menggunakan pH meter, dilakukan seminggu setelah percobaan dilakukan, menghasilkan pH 4,5. Hasil ini masih dalam rentang pH yang dikehendaki, yakni 3,4,6. Selanjutnya ada uji bobot jenis. Uji ini menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan bobot jenis suspensi, yaitu lebih dari 1,00 gram per mili. Selanjutnya dilakukan uji sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada reformulasi. Reformulasi di sini adalah hasil pengembangan dari formulasi baku sama literatur formulasi. Di sini pada formulasi ada ibuprofen sebagai zat aktif, gum arab sebagai pensuspensi, CMCNA sebagai pensuspensi, sukrosa sebagai pemanis, metilparaben sebagai pengawet, asam sitrat sebagai dapar, propileng glikol sebagai seosolven, perasa jeruk sebagai perasa, dan aquades sebagai pembawa. Ibuprofen ini sebagai zat aktif karena mereka adalah golongan obat anti-inflamasi non-steroid dari zat asam propionat yang mempunyai efek analgesik antipiretik. Kemudian suspending agentnya ada gum arab dan CMCNA. Kombinasi penggunaan suspending agent tersebut di mana natrium karboksimetil selulosa atau CMCNA merupakan turunan selulosa dan sering digunakan dalam industri pangan. Kegunaan lainnya yaitu sebagai suspending agent dan stabilizing agent. Yang mudah larut dalam air, serbuk gum arab dapat meningkatkan stabilitas dengan meningkatkan viskositas. Serbuk gum arab merupakan bahan pengental suspensi yang aktif karena kemampuannya melindungi koloid. Penguraian propileng glikol sebagai seosolven, yaitu pelarut yang umumnya lebih baik daripada gliserin dan melarutkan berbagai jenis material seperti kortikosteroid, fenol, obat golongan sulfat, golongan barbiturat, vitamin A dan D, hampir semua alkaloid, dan kebanyakan obat anestesi lokal. Selanjutnya di sini ada penggunaan warna. Penggunaan warna di sini saya menggunakan sunset yellow, yaitu serbuk kuning kemerahan. Di dalam larutan dia akan memberikan warna orange terang. Zat pewarna itu harus aman dan tidak berbahaya dan memiliki efek farmakologi. Selain tidak bereaksi dengan zat aktif yang dapat larut pada sediaan. Selanjutnya ada metilparaben yang digunakan sebagai pengawet, yaitu pengawet yang lebih akurat terhadap kapang dan kamit dibandingkan terhadap bakteri, namun aktivitas antibakterinya ini lebih kuat dibandingkan ester benzoat dan salisilat. Aktivitas antimikroorganismenya bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,01-0,2%. Terus pada penggunaan dapar di sini saya menggunakan asam sitrat, yaitu larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 95% P, sukar larut dalam ester P. Ester ini juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Kemudian ada perasa jeruk. Jeruk di sini yang digunakan adalah jeruk yang masih segar, diproses secara mekanik dan terkandung 90% jeruk
Selain jeruknya, ada pengaroma yaitu oleum citri atau minyak jarak. Sebagai formulasi suspensi ibuprofen, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.